Saya ingin mendengar pengalaman Bapak sekalian di grup 247. Bagaimana pengalaman Bapak sakit diabetes dan kemudian menemukan hobi dan apa hasil yang diterima. Mungkin silakan dari Pak Purlian dulu, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Eko, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang ada di grup ini. Saya Lian Gumi, kebetulan Ketua DOL 247. Kita mulai bergabung itu 1 Juni 2023 ya Pak. Jadi saya menderita diabetes itu sejak November 2017. Dan selama saya kena diabetes, saya hanya berobat ke satu dokter spesialis penyakit dalam, dimulai dengan makan obat satu setelah makan sampai dengan 5 setiap makan. Dan itu berlangsung 6 tahunan. Nah, fatalnya di 1 Januari 2019 saya menjalani operasi ginjal pertama karena ginjal saya bengkak akibat residu obat yang saya makan. Dalam tempo 3 tahun, singkat cerita sampai Januari 2022, saya sudah 8 kali menjalani operasi ginjal bengkak karena residu obat yang dia mengkristal di ginjal, katanya sumbat ini dari bengkak segala macam, di laser, SWL, 8 kali, 4 kali kiri, 4 kali kanan. Nah, setiap kota-kota besar yang saya jalani di Indonesia, kebetulan saya tukang keliling Indonesia ini. Kenapa saya semangat keliling Indonesia? Untuk menjumpai dokter spesialis penyakit dalam, khususnya diabetes, terbaik di Indonesia. Dan mereka jawabannya sama. Diabetes tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol dengan ini, obat. Banyak kok, Pak, yang menderita diabetes bisa bertahan hidup 25 sampai 35 tahun. Dan ini juga yang digunakan di Singapura, di mana gitu. Tapi kan yang pertanyaan saya begini, apakah saya akan menjalani hidup 25-35 tahun lagi dengan sakit, mengkonsumsi obat, bolak-balik ke dokter? Saya tidak mau. Itu bulan Mei 2023 saya diinformasikan tentang Mobi oleh teman saya, Pak Bambang dari Purwokerto. Dia telepon, bos, ini loh, aku ikut program Mobi. Mobi itu apa? Ah, gua susah lah nerangin. Udah lu telepon aja nih. Adminnya siapa gitu ya? Dikasih nomor. Gitu. Langsung saya hubungi, langsung bilang, Pak, ini kalau mau apa gabung ini segala macam. Langsung gabung untuk 1 Juni. Nah, singkat cerita, saya tekuni dan saya tidak pernah komen di dalam grup. Tapi saya bertekad, ini ikhtiar terakhir saya. 4 bulan saya masuk Mobi itu 1 Juni, berat badan saya 84 kilo, Pak. HbA1c 10,2. Dalam tempo 4 bulan saya jalani, dan ketika di 4 bulan itu saya langsung cek HbA1c, dapat hasil 4,6. Saya melalui bimbingannya Bu Niken ikut UPT sampai 4 kali lulus. Nah, tapi saya belum berani makan normal ini segala macam. Saya UPT lagi bulan depannya. Oh, hari ini katanya banyak yang beli es di PA. Perkembangan selanjutnya saya cek ke rumah sakit, Pak, semua. Ginjal apa itu semua, ya general cek lah. Nah, ternyata yang tinggi itu asam urat dan kolesterol. Nah, tapi sekarang ini itu sudah, ya kalau asam urat 7,3, kalau kolesterolnya itu 195, saya rasa sudah inilah. Karena kita kan sekarang masih menjalani PMC dan saya tetap IF 16 jam. Dari Iya. mulai Juni 2023 sampai hari ini saya menjalani IF. Nah, saya tidak beruntung dalam hal olah napas. Ini sudah saya pertanyakan, saya nggak ngerti. Dalam hal olah napas, seperti tadi Pak, saya ikut olah, sebetulnya saya udah nggak mau ikut olah napas, tapi karena sudah masuk ke grup, saya cek gula saya. Bangun tidur dan minum air hangat itu 98. Bapak tahu ini saya selesai olah napas berapa? Berapa? 132. Saya yang rasa itu Pak, tapi berat badan saya itu 4 bulan saya ikut IF itu dari 84 sampai 63 Pak, 21 kilogram hilang. Jangan tanya gimana penderitaan saya. 3 minggu saya tergeletak di tempat tidur. Kalau mau ke kamar mandi seperti selimut jatuh.
jalannya. Jadi jangan bilang kalau saya bilang, udahlah, daripada kami lihat kayak gini kayak mayat hidup, bagus aja lah makan obat. Yang penting kami tengok sehat, gemuk, ganteng kok katanya kan. Ya yang ganteng itu penyakitan kan. Nah, Iya, betul. karena ikhtiar terakhir saya di sini, saya rasa itu jawabannya, Pak. Saya sehat paripurna. Sampai Oke. dengan hari ini saya masih puasa 16. Tapi kalau saya ada di pesta, contoh nih, makan terakhir saya jam 7, tapi saya pesta sampai ngemil jam 10. Saya bantai itu Pak sampai 24 jam besoknya itu IF. Artinya hanya itu yang membalasnya. Nah, karena di olah napas saya gagal terus Pak. Mungkin kalau olah napas saya mantep, ya IF-nya saya kurangi nggak masalah kan. Lalu bagaimana pengalaman Bapak selama sembuh dan membandingkan pada saat dulu sakit apa yang Bapak rasakan? Dulu saya itu Pak sakit ya, melihat teman saya minum kopi, sayanya yang mabuk. Nah sekarang saya minum kopi pahit sampai 8 gelas satu hari dan tidak mengganggu saya dan tidak mengganggu efek ini pusing ini segala macam tidak. Artinya yang saya artikan, yang saya apa dalam diri saya, ketika badan kita sehat, semua enak. Tidurnya, bangun tidurnya, semangatnya gitu. Saya ini pekerjaan saya menuntut saya leader Pak. Saya banyak anggota ini segala macam. Dulu waktu saya diabetes, sedikit aja anggota salah jalan, ngamuknya setengah hari saya. Emosi nggak bisa dikontrol. Ketika saya ikut mobil 4 bulan saya puasa, saya sekarang orang yang paling sabar kata orang. Orang yang paling rendah hati dan pemaaf. Lah, teman saya bilang, ini kayaknya buang tabiat nih Pak Gurning ini. Badannya kurus, Biasa. baik kali kan. Mau kasih-kasih macam-macam. Ngapa? Ini, nih. Butuh apa? Butuh ini. Kasih. Dulu kan enggak. Pak, saya butuh ini segala macam. Lalu cari sendiri. Dulu digajikan untuk itu. Nah ternyata seperti Bapak bilang dulu, ketika orang berpuasa, dia akan menemukan dirinya yang madein pabrik dari Tuhan gitulah. Orang kuncinya memang puasa. Makanya saya sekarang ini intinya saya puasa itu hanya satu aja Pak. Kalau gula udah aman, saya menjaga berat badan saya dan juga saya menjaga kesabaran saya. Karena orang kalau puasa, dia merasa lapar, energinya kan terbatas ya Pak. Betul, betul, betul. Mau marah-marah ini segala macam, dah nggak ada lagi dipikirinya tuh gitu loh Pak. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih Pak Parulian untuk testimoninya bagaimana perkembangan dari mulai menemukan mobi, mendapatkan mobi dan mendapat hasil. Dan itu nampaknya motivasi. Tapi saya yakin karena dia ada 3 orang, mungkin saya akan beralih ke Pak Heri Samsu, Pak Heru Samsu, baru kemudian Pak Satroni. Saya ingin Siapa? Pak Heru Samsu yang memperkenalkan diri Pak. Lalu apa saja? Oh ya, tinggalnya Bapak di mana dan kemudian apa saja pengalaman dari sakit menemukan mobi dan kemudian apa hasilnya? Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas. Pagi juga Pak Parulian sama Pak Sarto nih. Saya Heru Nur Samsu, tinggal di Depok Pak, cuman aslinya dari Jawa Tengah, dari Purwokerto Pak. Jadi awal mulanya saya tahun 2022 Pak, bulan Desember. Jadi badan saya sakit-sakit Pak, gitu. Terutama apa pundak gitu kan. Saya pikir kolesterol Pak ya. Saya pikir kolesterol saya lagi naik. Terus saya coba ke dokter Pak, ke lab, ngecek lab Pak. Itu saya cek, saya pikir saya nggak ini ya, nggak, karena saya udah cukup disiplin kalau apa mengkonsumsi minuman manis apa tuh udah minimal Pak, dari istri juga udah mengkontrol itu karena saya ada orang tua saya ada riwayat gula juga Pak. Jadi saya Oke. kategorinya sebenarnya udah cukup cukup jauh dari apa konsumsi gula. Tapi pas saya cek kolesterol itu saya iseng aja tambahkan ini Pak, tambahkan cek gula gitu Pak, iseng-iseng aja Pak. Walaupun saya confident saya nggak gula gitu waktu itu Pak, Iya, 2022. iya, iya. Pas hasilnya keluar malah kolesterol saya normal, gula saya yang tinggi Pak. Kalau tidak salah waktu itu 240-an Pak. Kalau dikasih advice sama Pak Mentor, kemungkinan jejaknya mungkin 5 tahunan tuh Pak, sehingga mengakumulasi menjadi level gulanya di 240 Pak. Ya, di awal-awal otomatis saya juga langsung ini Pak ya, konsultasi sama dokter Pak. Dokter, bahkan pas pertama ketemu dokter saya langsung dimarahin tuh Pak waktu itu. Jadi
kamu masih muda, gulanya udah segini segala macam gitu Pak. Biasa Pak dikasih obat-obatan banyak Pak ya, obat. Terus sampai beberapa kali juga saya ganti dokter Pak, karena kan saya juga agak takut ya, karena seperti yang Pak Parulian, obat-obat diabetes ini kan takutnya juga mengganggu ginjal Pak ya. Ginjal saya juga cari referensi juga gitu kan, terus ketemu dokter juga yang beliau juga spesialis ini Pak, spesialis ginjal gitu, penyakit dalam. Udah progres berjalan, dokternya juga baik. Kalau yang ini nggak galak Pak, saya berobat. Nah, obatnya mahal-mahal Pak ya. Kalau obat ini kan ya, karena dokternya juga mungkin merekomendasikan biar yang nggak terlalu berisiko ke ginjal gitu mungkin Pak. Jadi agak yang mahal-mahal. Terus udah di udah dikasih obat banyak, tiba-tiba ada saudara ngasih ke istri mengenai tentang Mobi Pak. Waktu Oh, itu. Ya, jadi mungkin 3 bulan lah setelah saya minum obat itu, terus ada Mobi, akhirnya saya stop minum obat, Pak. Bahkan sampai sekarang obatnya masih masih ada tuh yang sisanya, udah nggak saya minum lagi gitu. Terus ya, kalau setelah ikut Mobi, alhamdulillah saya juga cukup disiplin, Pak, ngikutin apa yang menjadi apa ya SOP lah ya, Pak ya, mengenai pola makan, pola pikir, terus olahraga segala macam, terus olah nafas juga, Pak. Kalau olah nafas juga, alhamdulillah sih, kalau di saya ini Pak cukup cocok Pak. Jadi ketika saya melakukan olah nafas, kadang-kadang gula saya turun, bagus Pak. Ya kalau dulu IF-nya cukup ini Pak, cukup lama juga, tapi nggak selama Pak Parulian. Saya sih maksimal kayak pernah nyoba di 22 jam Pak, 22 jam. Cuman memang badan saya habis Pak, jadi dari 74-an sekarang sekitar 64 Pak. tinggi berapa? Tingginya 173 Pak. Pengen agak nambah lagi sih Pak, 2 atau 3 kilo gitu mungkin Oh agak. iya, Terus memang mungkin kalau Pak Eko dulu pernah menyampaikan, Pak Eko kan tipenya yang metabolismenya lambat Pak ya. ya betul. Ya, kalau saya memang kayak yang cepet Pak. Jadi ketika IF benar-benar langsung turunnya cepet gitu Turun kan. cepat ya. Iya Pak. Alhamdulillah ini juga HbA1c kemarin terakhir bulan bulan kemarin lah, 2 minggu lalu Pak. Iya, jadi saya udah coba HbA1c rutin 3 bulanan itu alhamdulillah udah normal Pak. Jadi yang kemarin malah udah 5,5 yang terakhir ini. Sebelumnya masih 5,6 gitu Pak. Jadi saya Wah, udah baik. cek labnya itu untuk HbA1c mungkin sekitar 5 atau 6 kali ya. Jadi kalau kali 3 bulan mungkin sekitar 1,5 tahunan Pak. Iya, iya, Pak. Jadi ya insya Allah sih kalau dari data itu sudah ini Pak ya, sudah kategorinya udah sembuh gitu Pak. Sudah stabil Tapi ya. ya, tapi saya tetap mengkontrol Pak ya. Kita jangan jangan lengah juga. Terus yang dapat dari saya apa yang saya dapat dari Mobi juga ini Pak, artinya memahami apa ya makanan segala macam saya lebih disiplin jadinya Pak. Lalu apa yang Bapak sekarang nikmati dengan kondisi yang sebelumnya kita divonis oleh mungkin diri kita sendiri bahwa tadi dari semua ceritanya bahwa oh saya sakit ya, saya sakit. Dan kemudian apa perbedaan dan perubahan yang setelah Bapak dapatkan setelah kita mendapat kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, Pak? Silakan. Ya, ya kalau saya sih ini Pak, tentu rasanya bersyukur ya Pak ya. Kita juga tanpa sengaja waktu itu dikasih tahu, oh saya ternyata diabetes. Coba kalau waktu itu saya nggak mengetahui kan saya nggak merubah pola hidup, pola pikir segala macam Pak ya. Jadi dengan saya tahu dan sangat kaget sekali waktu itu karena saya pikir, saya masih cukup muda untuk kena diabetes gitu Pak ya. Itu sangat shock juga Pak waktu itu. Iya Pak. Nah, setelah Akhirnya mendapat kenyataan, wah sekarang membaik, bagaimana tuh tanggapannya? Eh, ya, saya sih sering sharing ke teman-teman, Pak ya. Artinya terutama ke keluarga juga. Jadi seperti yang Pak Eko juga sampaikan bahwa pola makan ini penting ya, Pak ya. Kalau Ya. saya ke keluarga mungkin lebih ini Pak, lebih ke istri terutama untuk mengatur makan anak-anak ini yang relatif lebih sehat mungkin Pak. Jadi yang sifatnya kayak makanan olahan segala macam saya anjurkan untuk dihindari kan gitu Pak. Tapi kalau kalau saya paksakan untuk pola makan mobil kan juga berat nih Pak. Ya Ya, gitu. ya. Yang penting maksudnya makanannya masih makanan aslinya gitu Pak. Raw food gitu kan. Bentuknya masih masih wujudnya Benar, masih benar, sama benar. gitu Pak. Terus ke Jadi kita, teman-teman juga ya saya ini juga saya perkenalkan mengenai mobil gitu kan. Bahkan kemarin sempat ada temennya teman dia udah cuci
cuci darah juga Pak. Juga saya sarankan untuk ini juga ya, untuk mencoba menghubungi ke admin Mobi, saya share kontaknya juga Pak. Mungkin pada paniknya di situ Pak ya, karena pemikiran mengenai ginjal ini kan kalau harus over protein tanda kutip itu mereka juga dari dokter kan pasti juga ada pandangan lain tuh Pak. Jadi mereka agak agak jiper istilahnya bahasanya Pak kalau harus diet diet apa banyak protein istilahnya gitu Pak. Saya juga menyampaikan Pak ke teman-teman gitu untuk yang saya masih ini banget olah napas sih Pak, pernah di Merpati Putih jadi tenang juga Pak ininya. Mas Heru Eh, Samsu, Merpati Putih mana? Dulu di Purwokerto Pak, Sokaraja Di Pak. Purwokerto. Oke, Berarti Pak sama itu Pak Narjo Pak. Mas Narjo. Oke, Mas Narjo. Iya. Mas Narjo. Baik, terima kasih Makasih banyak Pak Eko dan tim Mobi Pak Pak Heru sudah Samsu mensupport untuk saya untuk menjadi testimoninya. lebih sehat Pak. Ya, Makasih terima kasih banyak. banyak. Baik, kita berlanjut ke Pak Sartoni. Pak Sartoni, kami semua tentu haus dengan segala motivasi dan pengalaman. Karena pasti pengalaman-pengalaman kami akan berbeda dalam menghadapi diabetes. Tapi Pak Sartoni, terus terang, dalam berapa bulan ini, bahkan mungkin setahun ini, itu semua testimoni yang berhubungan dengan diabetes hampir surut. Yang di YouTube tuh orang kanker terus yang sembuh-sembuh. Ini orang diabetes mana nih? Jadi saya senang sekali. Silakan Pak Sartoni. Baik Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pagi, Assalamualaikum Pak. Silakan Pak. Saya Sartoni Pak, sekarang tinggal di Palembang. Dan ceritanya Pak, begini Pak, pada tahun 2010, waktu itu saya MCO Pak, MCO mau naik haji kan, mau naik haji. Dan dokter ahli itu dicek Pak saya Pak, wah Bapak ini ada ini gejala, masuk gejala Pak, masuk gejala. Masih gitu? Iya Pak. Alhamdulillah saya itu masih, selama ini rata-rata masih bawah 200 Pak. Terakhir 160 ya. Jadi saya cek, akhirnya saya disuruh konsul sama dokter gizi waktu itu Pak. Oke Pak, dokter gizi. Dikasihlah menu makan Pak oleh dokter gizi ini. Nggak boleh makan ini, makan ini. Tapi Pak, karena waktu itu umur saya baru 45, saya nggak terlalu peduli Pak. Nggak peduli sebenarnya dengan itu Pak. Alhamdulillah saya belum pernah kena penyakit segala macam Pak, masih sehat. Dan saya memang, Alhamdulillah saya hobi olahraga Pak. Saya masuk perusahaan dulu kan olahraga juga waktu itu. Jadi saya rutin olahraga. Belum terasa Pak. Setelah saya tahun 2010 bulan haji, saya tugaskan ke Bontang Pak di Kaltim itu. Nah sana dokter cek lagi Pak, memang masih normal Pak, gula darah masih di bawah 200, 160, 170 Pak ya. Alhamdulillah belum terasa gejala segala macam Pak ya. Terakhir Pak, saya tugas di Jakarta tahun 2014. Waktu itu ibu saya meninggal Pak. Nah, ibu saya meninggal, tapi di usia 84 tahun Pak. Nah, waktu pertama diindikasi oleh dokter itu ibu ini sakit jantung. Ya, tapi saya pulang Pak, setelah pulang, oh ibu saya udah dicek ulang, jadi 200 lebih, 200 lebih Pak, bahkan 400 lebih ya. Wah ini ada gejala ulang. Saya takut Pak, saya takut bilang begini, saya pulang ke Batam juga di keluarga sana, saya konsultasi sama dokter ini Pak, dokter ahli. Wah dianjurkan makan obat Pak. Nah, saya makan obat tahun 2014 lah, 15 lah Pak ya. Kasih obat Glucopak gitu ya. Glucopak sehari satu, siap Bu. Jadi saya rutin minum Glucopak, tetap kondisi masih di bawah 200 Pak kalau darah Pak. Nah, saya terakhir Pak, saya pensiun tahun 2022 kemarin Pak. Saya pulang Palembang. Di sini Pak ada saudara saya, dia ikut mobil ini Pak. Istrinya seorang dokter Pak. Ton, kamu mau ikut ini? Saya cek, oh boleh lah, Pak. Saya langsung hubungi Pak, hubungi dikasih nomor adminnya. Saya cek ini dulu Pak sebelumnya Pak. Memang kalau darah saya masih agak normal, tapi dicek H21C saya tinggi Pak, 10,4 Pak. Ayo saya ikut Pak, saya ikut sama admin ini, saya ikut tunjuk ini dan tiap minggu Pak ya ada ini dari pencerahan dari Pak Eko sendiri. Saya istilah saya rutin lah Pak, rutin ikut tunjuk ini dan saya disiplin Pak ikut terus. Alhamdulillah kalau dari saya waktu itu dari ini Pak turun terus Pak. Nah sedangkan yang mentor saya Pak ya senior saya ini yang saya ngajak saya itu dia mundur Pak karena badan turun kali kan Pak. Ya istrinya dokter Pak, istrinya yang marah Pak karena sering Hmm. sering undangan, sering pesta segala macam. Lihat suaminya kurus sekali itu hanya disuruh mundur, Pak. Padahal Hmm. hati kecil kakak ini, abang ini, masih berminat dia, Pak. Dan dia selalu asal ketemu saya, ternyata kemana tuh kamu tuh? Saya tetap ikut, Kak. Saya ikut.
oh saya nggak boleh lagi ton. Jadi saya ini karena istri saya nggak nyuruh lagi, badan saya kurus sekali katanya kan. Nah gitu Pak ya. Hanya Pak tiap waktu laporan tiap bulan, setelah 4 bulan itu Pak dicek lagi H21C Pak. Saya cek cuma H21C aja, yang lainnya alhamdulillah normal, kolesterol, gula darah dan yang lainnya normal semua Pak. Alhamdulillah H21C saya 5,3 Pak. Saya Dari lapor sama. 11 menjadi 5,3 Pak. Ya betul Pak, dari 10,4 dari 5,3. Saya dianjurkan ikut ini Pak, UPT Pak. BT ya. UPT pertama saya gagal Pak, kedua, ketiga, keempat, alhamdulillah banyak berhasil Pak. Tapi tetap saya menuruti petunjuk dari senior kita di ini Pak, di MUBI, Pak dari Pak Eko. Jadi Pak sekarang saya walaupun dianggap sudah normal, tapi saya tetap ikut EF Pak, olah napas, alhamdulillah saya tetap ikut. EF saya ini kan Pak, kalau dulunya 16 jam, sekarang saya baik 16 jam Pak. Tapi saya jamnya saya mundur Pak, jam 6 saya nggak makan lagi, nah, habis pagi baru jam 10 Pak, jadi 14 jam. Kalau Senin Kemis saya puasa yang biasa Pak, puasa kita Islam, puasa biasa yang sahurnya jam 4 Pak ya, sampai maghrib ya. Alhamdulillah Pak sampai sekarang kondisi normal Pak. Tetapi badan saya Pak waktu terakhir, waktu 5 bulan ikut ngopi, turun Pak. Turun Dari banyak Pak. 72 kilo sampai 60 kilo Pak, 12 kilo lah Pak turun Pak. Wah, ada yang ribut Pak biasanya Pak. Istri saya ribut Pak. Istri saya, apalagi dikomunin lagi oleh ini Pak, oleh saudaranya dokter tadi kan. Saya ini saya pisahkan istri ke Sadip, ini Pak, Mas tugas di Batam. Saya karena pensiun, saya pada rumah di Palembang, saya ke Palembang. Saya ketemu istri itu kadang-kadang sebulan sekali lah Pak ya. Lalu lihat badan saya kurus sekali, dia marah Pak. Dia seorang bidan dulu, bidan di rumah sakit. Lihat gini dia marah, gimana, gimana. Ah, ini, tapi Pak saya tetap ingat suci kita Pak untuk sehat. Karena saya penting sehat, saya nggak ada penyakit apa-apa dan saya normal. Tapi Pak saya makan sekarang saya ini Pak saya coba makan makan apa? Kalau menurut makan ubi terlalu ketat Pak ya. Saya Iya. kalau pagi sore Pak saya makan ubi aja berebus. Tapi telur tetap saya ini Pak, telur saya tetap tinggal telur. Nah makan nasi saya makan nasi siang aja Pak sedikit nasi merah Pak. Nasi Oh, merah lauk-lauk dari ubi Pak, ayam atau ikan atau telur Pak ya. ya. Terima kasih banyak Pak Sartoni untuk testimoninya. Tapi tadi di kesimpulan dari Pak Parulian, Pak Heru Samsu, dan Pak Sartoni, Ya, memang orang yang paling ribut itu biasanya orang paling dekat dengan kita pada betul Pak. saat badan kita mengurus ya. Suami yang dilarang oleh istri yang dokter dan Iya, bapak yang dilarang oleh istrinya yang bidan. iya betul Pak, betul Pak. Sebenarnya begini Pak, untuk menjelaskan pada bapak-bapak sekalian atau bahkan teman-teman yang di luar sana, termasuk yang ada di Zoom ini adalah begini Pak. Kita tidak pernah tahu diabetes itu kapan datangnya. Tahunya kita tidak sengaja loh, kok saya diabetes? Nah, ini banyak yang tidak mengerti bahwa glikasi, glikasi atau proses pencampuran antara protein dan gula itu bisa terjadi semenjak masa itu dan kita tidak tahu. Tahunya titik pada saat kita tahu ya. Nah, kalau andai kata Bapak Ibu kurus, itu saya lebih menganggapnya sebagai di mana tubuh sedang berusaha meregenerasi sel, membuang protein-protein yang sudah tercampur dengan gula dan mencoba untuk membangun yang baru lagi. Dan Ya, Pak. itu adalah proses kurus itu adalah proses pembuangan sel-sel yang dianggap rusak dan Ya, bermasalah karena menimbulkan inflamasi. Tapi tubuh memerlukan proses regenerasi lagi, dibentuk baru yang baru lagi. Dan itu suatu yang normal. Cuman rata-rata orang di luar tidak mengerti proses ini. ya, Jadi proses kurus, jadi begini Bapak Ibu, Kalau kalau yang saya amati dari semua literasi dan jurnal yang saya baca, pada saat orang terglikasi, di mana gula darahnya tinggi dalam darah, sekali lagi Pak, gula darah itu bukan hanya mengalir dalam darah saja, tapi juga mengalir sampai ke setiap sel-sel kita yang jumlahnya 37 triliun sel. ya, Maka kemungkinan sel-sel kita akan mengalami glikasi atau pencampuran persenyawaan antara protein dan gula. Dan itulah yang membuat penyakit demen banget dengan kita. Penyakit metabolisme. Karena sel-sel bekerja tidak dengan normal. Karena sudah terganggu gula tadi. Nah, apabila proses kurus itu terjadi, itu proses di mana tubuh kita melakukan detox.
di mana sel-sel yang terkontaminasi dengan gula itu akan diluruhkan dan kemudian tubuh akan berusaha membangun kembali sel-sel tadi dengan makanan-makanan kita mengandung protein. Tetapi karena ini tidak banyak diketahui oleh orang luaran, maka proses kurus itu dianggap suatu masalah bagi kesehatan kita. Padahal itu suatu cara untuk tubuh kita membangun kembali sel-sel yang bermasalah. Jadi mohon Bapak Ibu apa ya bisa menjelaskan dengan sabar kepada istri, kepada biasanya istri ya biasanya sih, pada Pak. suami, nanti kata ibu-ibu, detox proses awal dari perbaikan tubuh. Tapi terima kasih Kalau banyak. istri saya sih enggak, Pak. Yang Bagaimana, penting Bang? sehat katanya. Yang penting sehat ya. Ya benar, Iya. benar, benar. Saya senang dengan apa yang disampaikan Pak Heru bahwa yang penting sehat. Gemuk itu sebenarnya bermasalah sebenarnya. Saya Ya, sendiri Pak. udah gemuk, dan itu bermasalah. Saya puasa lagi nih. Ya, Jadi saya pikir memang gemuk itu bisa menjadi pencetus dari semua penyakit. Semua penyakit. Betul nggak Pak Rulian ya? Betul ya. Dan oleh Pak. karena itu harus kita kurangi lemak kita. Kurangi Ya, gula kita, kurangi lemak kita. Saya sepakat dengan Pak Heru, Pak. ya, Pak. Iya, Pak, terima kasih Mobi, Pak. Dan ya, sekarang terima kasih juga, banyak. sekarang berat badan udah agak naik lagi, Pak. Udah 68. Dan orang rumah ini udah senang, Pak. Berarti tetap mereka makan dan dan aturan dari Mobi tetap kita ikuti, Pak. Ya, Pak. Terima Iya, kasih, Pak. Iko baik. dan Pak yang lainnya, mentor-mentor yang lainnya. Baik, Atas terima bimbing kasih banyak. Tapi satu kesimpulan yang saya tertarik dengan di semua pembicaraan kita. Ternyata Bapak dari yang 47, 247. 47. 247 artinya sudah setahun lebih. Itu karakter untuk menjaga pola makan dan karakter mengatakan, oh penyakit ini begini, metabolisme begini, itu ternyata terpatri ke Bapak Ibu dan kemudian sampai sekarang ya terjaga. Sehingga Bapak Ibu dapat tetap sehat. Terima kasih banyak untuk apa mengaplikasikan ini setiap waktu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. terima kasih banyak. Pak Heru, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kasih Bapak-bapak sekalian, banyak Pak Pelulan, Pak Pak, Eko Pak dan Heru, semua dan Pak tim Sugiono Mobi. atas kesediaan bertestimoni. Ini kan saya buka di YouTube, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, selamat Ya, pagi. makasih banyak, Pak. Makasih Ya, banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.